Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Ahmad Kojan dengan NIM 2530101127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sempurna dengan NIM 2530101198. Perkenalkan, nama saya Amin Kutli Rojai dengan NIM 2530101189. Ya, berdirinya kami di sini, kami akan mengobservasi atau menanya-nanya sesuatu hal tentang masa pertumbuhan awal remaja. Terus saksikan kelanjutannya. Oke, saat ini kita sedang berada atau bersama salah satu objek kita, sasaran kita untuk menganalisis melakukan podcast pertanyaan masa pertumbuhan di awal remaja, yaitu sahabat kita sendiri. Halo, saya. Halo, perkenalkan nama saya Poji Karim. Di sini saya masih berusia 20 tahun ya teman-teman. Jadi pas dengan materi yang akan kita bawa, yaitu masa pertumbuhan awal remaja. Oke baik. Pertanyaan masing-masing dari kita, Naufal, Amin, Ilham, memberikan masing-masing 3 pertanyaan kepada objek kita. Jadi yang pertama ada Saudara Kutbi, silakan. Baik, saya akan menanyakan kepada Mas Fauji ya. Jadi pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar remaja pada usia 20 atau ke atasnya dalam menentukan pilihan pendidikan atau karir? Mungkin itu saja pertanyaannya. Ya, Jadi ingin menjawab ya. Ketika saya menentukan pendidikan dan karir, yang saya terpikirkan terlebih dahulu yaitu pendidikan. Dikarenakan saya melihat ke belakang orang tua saya dengan latar belakang pendidikan, rata-rata kuliah. Saya tidak memilih karir, tetapi kuliah dulu dalam artian pendidikan. Paling begitu. Terus kalau masalah karir itu membersamailah ketika berpendidikan. Kita berpendidikan, kuliah itu niatnya itu networking atau relasi-relasi yang penting. oh paham gitu ya Mas Fauji. Jadi saya ingin bertanya lagi Mas Fauji, bagaimana cara membantu remaja mengenali minat dan bakatnya Mas? Untuk membantu remaja untuk mengenali minat dan bakatnya, terutamanya kita lihat kebiasaan kesehari-hariannya, melihat minat bakatnya. Bisa saja ketika hobi itu dilihat, tapi kan yang paling terlihat itu oleh temannya, bukan diri sendirinya. Kalau diri sendiri itu kadang tidak menyadari minat bakatnya. Bahkan kan ada sampai teman saya tuh tidak tahu minat bakatnya apa. Paling yang terlihat itu oleh temannya sendiri yang paling dekat, paling begitu. Tapi berbicara tentang hobi, kan kita dulu kecil sering tuh hobi bermain bola dari pagi sampai sore, dari sore sampai maghrib. Itu kan menjadi penghambat anak itu, menjadi malas untuk berkegiatan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin tanggapan saya bukan malas, tapi kan anak itu punya ciri khas masing-masing. Lebih yang diprioritaskan yang mana? Mungkin prioritaskannya yang bola, jadi sangat bersenang-senang lah di dalam hobinya itu. Mungkin setelahnya itu mungkin ngaji, mungkin dianya nggak minat gitu, tapi kan ngaji juga itu kebutuhan yang penting. Nih, harus dipaksakan. untuk seumuran Anda tuh lebih memprioritaskan yang mana? Main dulu apa yang lain? Menurut saya lebih, kita tidak memprioritaskan yang mana-mana, tapi kan kita mengambil itu membawa salah satunya. Harus seimbang pendidikan dan main. Karena kan kalau pendidikan kita belajar teori lah, kalau main itu relasi silaturahmi, menanyakan kabar dan lain-lain lah. Tapi menurut saya mah lebih pendidikan dulu. Betul. Silakan Putri selanjutnya. Dan saya ingin bertanya lagi ya, apa pentingnya ya perencanaan masa depan bagi remaja usia 18 tahun? Ke atas. Perencanaan kedepannya, Iya. menurut saya kalau perencanaan ke depan pas usia 18 tahun itu yang penting karir dulu. Jangan dulu terobsesi dengan kerja lah. Tapi kita
juga lihat dulu latar belakangnya, siapa yang kan pendidikan itu harus ada yang membiayainya begitu. Tapi ada juga anak seumuran kita ya, awal remaja, yang memang dia latar belakangnya itu maaf ya susah gitu kan. Dia gigihnya itu lebih ke pengen kerja, soalnya pengen membantu orang tua. Menurut kamu gimana kalau yang kayak gitu? Kan kita juga melihat ke latar belakangnya dulu, siapa yang akan membiayainya. Kalau emang tidak ada yang membiayainya, sudah kerja saja. Kerja juga tidak salah, Menyesuaikan kok. menyesuaikan. Tapi banyak kok dari luar-luar sana tuh yang kerja sambil kuliah, banyak. Banyak pundaknya berat. Nah, Udah cukup Putri ya. Tadi sudah 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Putri dan ditunggu kelanjutannya. Oke, sekarang pertanyaan yang akan dilontarkan oleh saudara Ilham, pertanyaan yang kedua dengan masing-masing 3 pertanyaan. Silahkan saudara Ilham. Nah, pertanyaan itu adalah bagaimana karakteristik perkembangan remaja pada di usia Anda? mungkin saya akan menjawab ya, bagaimana cara membangunnya. Ingin mau karakteristiknya? Mungkin kita karakteristik itu jadi berpikir secara kritis ya. Membangun itu terlebih dahulu, gimana kita harus mengerti, memilih dan memilah suatu perkara, harus lebih mengerti itu aja. Soalnya sudah tahu ya yang baik dan yang buruk. Ya, Oh ya, Oh ya, seperti itu. Ya, lanjut silakan saudara Ilham. apa peran pendidikan karakter dalam perkembangan di usia Anda ini sekarang? peran pendidikan karakter. Iya, peran Betul. pendidikan. Peran pendidikan karakter itu menurut saya ya, lebihnya itu membangun supaya karakter kita lebih tegas ya. Lebih tegas, lebih spesifik lagi. Gimana kita bisa yang tadi itu tuh, yang critical thinking, berpikir kritis, Iya. supaya kita bisa memilih dan memilah. Yang begitu Masih nyambung ya. ya, supaya nyambung juga. Oke, lanjutnya nih, bagaimana remaja dapat membangun rasa percaya diri yang sehat? Saya membangun percaya diri yang sehat untuk kita, lingkungan juga berpengaruh, supaya kita mempunyai percaya diri yang sehat, terutama dari lingkungan keluarga yang menyupportnya, lingkungan teman yang menyupportnya, itu menyupport Mendukung. Ya, mendukung yang sangat Iya. efektif, Ya, yang benar. sehat. Ya oke, tadi sudah pertanyaan 2 orang, sudah melontarkan masing-masing 3 pertanyaan, dan sekarang terakhir saya ingin memberikan pertanyaan buat finishing atau terakhir ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan, karena katanya saudara Fauji mau ada kumpul ya. Betul. Ya, jadi Saya kita sangat sibuk sekali nih juga. menanyakan 1 pertanyaan terakhir ya. Jadi begini Mas Fauji, kita tuh tumbuh atau Anda tumbuh di masa yang dimana semua tuh penuh dengan digital dan zaman kontemporer. Menurut Anda, apakah kedewasaan saat ini sudah mengarah ke dewasaan yang sebenarnya? Atau apakah contohnya dengan mengakses internet yang salah, kayak bikin media sosial dengan salah penggunaannya, bikin TikTok dan Instagram, itu kan harus sesuai dengan sisi yang positif. Kadang ada seumuran kita yang menyalahgunakan sosial media. Bagaimana tanggapan Anda untuk atau meluruskan salah satu masalah tersebut, yang dimana kan kita tumbuh emang dengan seiring zaman? Jadi saya akan menjawab ya. Paling menurut saya itu pas waktu awal-awal remaja banyak yang menyalahgunakan digitalisasi, itu harusnya banyak edukasi dari orang tuanya. Terus banyak edukasi maupun dari orang tuanya maupun dari sekolah, itu harus ada. Dimana kan sekarang banyak tuh anak di bawah umur yang sudah kecanduan porno, udah bisa merakit link-link yang tidak jelas lah, yang membahayakan pada orang-orang lain. Aparat-aparat kayak polisi atau gimana itu juga harus mengedukasikan guru, orang tua harus berperan penting lah. Soalnya kan ini di era digitalisasi itu, karena kan sangat berpengaruh. Terkait, pasti kan orang tua atau keluarga pasti menjadi pendorong yang kuat.
bagaimana kalau ada keluarga yang memang berkebutuhan khusus dan menyuruh si anaknya itu untuk menjual diri, maksudnya jadi artis itu, tapi dengan tadi kan ada Kayak- bahas konteks porno kayak gitu ya, ada anak gadis yang memang rela membuka aurat dan lain sebagainya untuk viral dan untuk mendapatkan uang. Bagaimana tanggapan Anda? Itu juga bernilai syariat juga ya, tentang agama. Kalau agama Islam kan dilarang banget dalam membuka busana, terutama itu perempuan, itu sangat dilarang. Tanggapannya orang tua ya harus sangat tegas. Kalau harus, karena sekarang ada fitur untuk HP itu untuk anak-anak, nggak bisa itu Betul. dipakai. Terus kalau untuk yang bukan syariat Islam itu kan tidak kenapa-napa. Bahkan kan banyak dari kaum Kristen atau Cina lah yang berpakaian di luar aurat. Ya. Oke, yang terkait video porno itu, apakah polisi itu harus mengedukasikan saja, apa tidak memblokirkan situsnya yang tersebut? Yang pertama yang harus mengedukasikannya, pertama itu ada Menteri Teknologi Oh iya, itu yang harus memblokirnya situs-situs yang situs-situs yang terlarang, terutama kan judul Iya. harus diblokir lah. Hmm. Yang kedua itu yang mengedukasikannya itu yang paling harusnya itu orang tua dan guru, Oh, orang-orang yang terdekat. orang-orang yang terdekat. Hmm. Polisi hanya menghimbau Hmm. kalau bisa menangkap lah orang-orang yang pelaku yang membuat link-link tersebut, Hmm. begitu. Terima kasih. Ya, kita sudah cukupkan saja podcast kita pada hari ini. Sasaran kita sudah memberikan jawaban yang memuaskan bagi kita bertiga, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya, Nopal Ahmad Fauzan, dan ini Muhammad Ilham Sempurna. Dan Amin Kutbi dan Rojai. sasaran kita. Saya Fauzi Karim. Sampai jumpa dan pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.